Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo. We will show you a presentation about preposition. Before that, let me introduce myself. My name is Nazli. My name is Muhammad Rifat. My name is Rahmat Darmawan. And my name is Kifatil Aditya. Let's start the presentation. Definition. Preposition are words or group of words that are used to show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. Preposition itself show relationship of words, type, reaction, cause, and manner. Examples of prepositions in Indonesia are in, to, from, on, with, for, and before. Prepositions are usually followed by a noun, pronoun, or noun, past, subject, object, Lalu preposisi waktu. Preposisi ini sering digunakan untuk menyatakan ketika sesuatu terjadi pada suatu waktu tertentu, dekat suatu waktu atau dalam jangka waktu yang lama. Berikut adalah contoh-contohnya. You can go after you done homework. I meet my friend at 4 p.m. I will be done before lunch. 2. Preposisi tempat. Kata depan dapat digunakan untuk merujuk pada suatu tempat di mana sesuatu atau seseorang berada. Berikut adalah contohnya. The cereal is on the shelf above the wheel. We have to roll again. 3. Pergerakan. Preposisi ini sering digunakan untuk menunjukkan pergerakan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Berikut adalah contohnya. I fall across the lake. Ya, kadang-kadang preposisi mengikuti kata kerja untuk membuat frasa dengan arti berbeda. Berikut adalah contoh-contohnya. They complain about the delay. Kata sifat. Demikian pula preposisi yang terkadang mengikuti kata sifat untuk membuat frasa dengan arti berbeda. Berikut adalah contoh-contohnya. They are so sorry about that. I'm a little different from them. Preposisi adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk mengarahkan arah waktu, tempat, dan posisi serta masih banyak lagi. Preposisi yang paling sering digunakan adalah dengan kalimat on, in, and at. Ketiga preposisi ini biasa digunakan berdasarkan arah, waktu, dan tempat. Umumnya preposisi ditempatkan sebagai noun dan pronoun. Pemakaian preposisi untuk menunjukkan hubungan antara kata benda, kata ganti, dan kata lainnya dalam kalimat lalu. Bagaimana cara menggunakan kata preposition? Pertama ada at. Preposisi yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu yang berupa jam atau suasana. Berikut beberapa contoh kalimat dengan preposisi at. Pertama, I go to school every day at 6 a.m. Preposisi in digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih umum, seperti bulan, tahun, musim, atau periode waktu yang lebih panjang. Contohnya, my birthday is in August. Berbeda dengan at dan in, preposisi on lebih sering digunakan untuk menunjukkan posisi atau letak suatu benda. Misalnya, gelas yang letaknya di atas meja. Tapi emang dipanggilnya itu kan Agus. Gue juga kayaknya bakal baca Agus deh. Oleh sebab itu biasanya preposisi Agus. ini menunjukkan posisi suatu benda yang berada di atas benda lain. Contoh kalimat, I put my glasses on the table. Enggak. pilih itu aja, ada yang nanya. Namanya tutup ya. Ayo. Apakah sama dengan kata depan? Kalau sama, apa perbedaannya? Ini sama dengan kata depan.
Keduanya berfungsi untuk menghubungkan kata benda, kata ganti, atau frasa lainnya. Dan bagian lain dari kalimat memberikan informasi tambahan seperti lokasi, waktu, arah, sebab, dan lain-lain. Contoh kata depannya yaitu di, ke, dan dari, yang mirip dengan proposisi into dan from dalam bahasa Inggris. Apakah ada pertanyaan? Mereka sebutin properti yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan Ya, Ya, saya akan menjawab jawaban dari Alaika. pertanyaan. Pertanyaannya Alaika yaitu proposisi proposisi yang dapat digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Proposisi yang dapat digunakan untuk menunjukkan sebab akibat antara lain itu karena, sebab, oleh karena, akibat. Nah, terus contoh kalimatnya. dalam bahasa Inggris dong, kan? Bahasa Inggris. Cause of due to. Aduh. Ya sabar. Ame pari-parinya kuat. Saatnya jam ke-6 dimulai. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin.